Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi MTS Al-Amin Banturung. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Sedangkan materi yang akan kita bahas yaitu mengenai demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perkembangan politik. Yang kedua, gerakan 30 SPKI pada tahun 1965. Yang ketiga, pembebasan Irian Barat. Dan yang keempat, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Situasi bangsa yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal menyebabkan Presiden Soekarno mengambil sikap tegas, yaitu Presiden Soekarno berusaha untuk mengadakan perubahan dengan menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Ciri khas demokrasi terpimpin di sini adalah segala kekuasaan yang berpusat pada Presiden Soekarno. 1. Perkembangan politik. Bacaan Dekret Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di sini menandai berlakunya sistem demokrasi terpimpin. Kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin di sini diwarnai dengan pasang surut. Stabilitas nasional pun belum terjaga dengan baik. Sistem politik demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden secara mutlak dan otoriter. Di Indonesia, sistem ini merupakan penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaan sistem ini antara lain, yang pertama yaitu membentuk MPRS yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden. 2. Membentuk DPA yang dipimpin langsung oleh Presiden. 3. Membubarkan DRP hasil pemilu pada tahun 1955 dan membentuk DPR GR sebagai bentuk manipul. 4. Menyatukan lembaga-lembaga tertinggi negara dengan eksekutif. 5. Presiden sebagai pimpinan tertinggi DBRI dan menjabat presiden seumur hidup. Pembacaan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 di sini menandai dimulainya era demokrasi terpimpin. Pertimbangan Presiden Soekarno untuk membacakan Dekret Presiden adalah anjuran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di sini membacakan Dekret Presiden yang isinya pertama yaitu menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali. 3. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. 5. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. B. Berkembangnya politik nasional. Kehidupan politik
Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu kekuatan politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terpusat di tangan Presiden Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan PKI. 2. Nasakom yang sebenarnya dimaksudkan untuk merangkul semua kekuatan politik di sini justru malah menguntungkan PKI. 3. PKI menerima Pancasila dan menempel terus kepada Bung Karno hanya sebagai taktik atau strategi untuk mengambil alih kekuasaan. C. Politik luar negeri. Sistem politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah bebas aktif. Dalam hal ini bebas aktif yaitu tidak memihak manapun. Dalam pelaksanaannya terjadi berbagai penyimpangan dalam politik. Penyimpangan politik luar negeri yang bebas aktif pada masa ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Old-Defoe dan New-Defoe. Old-Defoe adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan kegiatan ekonominya. 2. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi Nevo di seluruh dunia. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok. Dalam konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955, di sini muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang disebut dengan gerakan non-blok. 4. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia di sini berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan negara Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. 5. Indonesia keluar dari PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965 di sini Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB. Karena apa? Karena di sini Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menganggap bahwa Malaysia sebagai antek neokolonialisme. Selain itu, Presiden Soekarno juga menyayangkan sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB. 2. Pembebasan Irian Barat. Sesuai isi konferensi meja bundar, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Namun, pada kenyataannya lebih dari 1 tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat pada Indonesia. Bahkan dalam penyelesaian masalah Irian Barat di sini, pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi yang dilakukan antara dua negara. Makanya di sini disebut dengan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda. Upaya ini ternyata tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, berbagai upaya diplomasi tidak berhasil. Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda. Antara lain, yang pertama yaitu A. Pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KNB dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia Belanda. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 pada tanggal 3 Mei 1956 di sini Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia Belanda tidak ada. B.
Pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia. C. Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Tidore untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda. Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda di sini terjadi saat Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora. Apa itu Trikora? Yaitu Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Adapun isi dari Trikora adalah yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan sang saka merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3. Bersiap untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa untuk melaksanakan Trikora pada tanggal 2 Januari 1962, di mana presiden di sini sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962. Untuk apa? Untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Belanda bersedia untuk duduk pada meja perundingan guna menyelesaikan sengketa Irian Barat. 3. Gerakan 30 September 1965 atau juga disingkat dengan PKI. Peristiwa Gerakan 30 September terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya yang ada di Jakarta. Setelah melakukan pembunuhan itu, kelompok tersebut menguasai 2 sarana komunikasi penting, yaitu Radio Republik Indonesia dan yang kedua yaitu kantor telekomunikasi. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1965, pemimpin Gerakan 30 September, Letnan Kolonel Untung di sini mengumumkan melalui RRI tentang adanya gerakan yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Bahkan di sini untuk mengumumkan akan terjadi kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Selain itu, diumumkan juga tentang pembentukan Dewan Revolusi. Pengumuman ini segera menyebar pada tanggal 1 Oktober 1965 dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. 4. Kehidupan masyarakat pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dan dibandingkan pada masa sebelumnya. Adanya konflik ideologi dalam pemerintahan sangat mempengaruhi kehidupan pada masa ini. Salah satu di sini bisa kita lihat pada sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Keadaan ekonomi Indonesia pada saat ini sangatlah memburuk. Hal ini dikarenakan adanya gejolak yang terjadi di Indonesia, di antaranya yaitu pertama, konfrontasi dengan negara Malaysia, 2, pelaksanaan politik mercusuar, dan yang ketiga, kegagalan dalam usaha mengatasi masalah perekonomian di Indonesia. Usaha untuk mengatasi masalah ekonomi di Indonesia antaranya yang pertama yaitu dilakukan devaluasi, yang kedua dekon yaitu deklarasi ekonomi,
Dan yang ketiga, menyatukan bank-bank dan koperasi-koperasi ke dalam Bank Tunggal Negara. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberi kalian tugas. Kalian bisa mengerjakan tugas nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kalian tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ingat, batas mengerjakan sampai dengan jam 13. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.